Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian hukum tata negara. Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur negara, antara instansi dasar lainnya, struktur kelembagaan, pembentukan lembaga-lembaga negara, hubungan hukum antara negara lembaga, wilayah dan warga negara. Hukum tata negara adalah sebuah hukum yang mengatur organisasi negara yang meliputi bentuk negara, bentuk pemerintahan, bentuk lembaga-lembaga negara dan kewarganegaraannya. Hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah, hubungan antara lembaga negara serta hak dan kewajiban warga negara. Hukum tata negara, tugas-tugas negara dapat diartikan sebagai salah satu cabang hukum yang mengatur mengenai norma dan prinsip hukum yang tertulis dalam praktek kenegaraan. Hukum tata negara mengatur hal-hal terkait kenegaraan seperti bentuk-bentuk dan susunan negara, perlengkapan negara, dan hubungan alat perlengkapan negara tersebut. Objek kajian hukum tata negara. Objek kajian hukum tata negara adalah negara, di mana negara dipandang dari sifatnya atau objek kajian tersebut, diantaranya 1. Organisasi negara, baik tingkat pusat maupun daerah. 2. Struktur, tugas dan wewenang dari alat perlengkapan negara. 3. Hubungan antara alat perlengkapan negara, baik secara vertikal maupun horizontal. 4. Wilayah negara, sistem pemerintahannya. 5. Kedudukan serta hak-haknya. 6. Hubungan antara warga negara dengan pemerintah dan sebaliknya. Ruang lingkup hukum tata negara. Bentuk negara, kesatuan atau federasi. Struktur umum dari negara sebagai organisasi, yaitu 1. Bentuk pemerintahan, bisa dari kerajaan ataupun republik. Sistem pemerintahan, presidensil, parlementer, monarki absolut. 3. Corak pemerintahan, diktator, praktis, nasionalis, liberal, demokrasi. Sistem pendelegasian kekuasaan negara. Desentralisasi meliputi jumlah, dasar, cara, dan hubungan antara pusat dan daerah. Pengertian hukum tata negara dari beberapa ahli sedunia. Yang pertama, menurut Scholten. Menurut Scholten, definisi dari hukum tata negara adalah suatu aturan yang mengatur organisasi dalam negara, ruang lingkupnya berupa seluruh organ negara, hak serta kewajiban, hubungan serta tugas masing-masing dalam melaksanakan tugas kenegaraan. 2. Menurut Waite and Phillips, aturan yang melekat pada alat-alat perlengkapan negeri. Aturan tersebut juga meliputi tugas serta hubungan antara alat pelengkap negara tersebut. Pengertian itu terangkum dalam sebuah buku berjudul Constitutional Law, terbit tahun 1936. 3. Menurut Kusmandi Pujusewo, sebagai tokoh dalam negeri, pengertian beliau adalah aturan terhadap tata negara, kerajaan maupun pemerintahan, hukumnya menunjukkan atasan maupun bawahan, serta adanya hierarki atau tingkatan tertentu. 4. Menurut McIver, McIver membedakan negara dengan masyarakat. Ia mendefinisikannya sebagai sebuah organisasi. Adapun hukum tata negara yang didefinisikan oleh beliau menyangkut urusan organisasi dalam masyarakat tersebut. 5. Menurut Van der Voort, Van der Voort juga mendefinisikannya sebagai aturan-aturan dalam berbagai badan sesuai kepentingannya masing-masing. Aturan tersebut berkaitan dengan wewenang dan hubungan antar badan dengan individu di dalam suatu negeri. 6. Eveldorn, intinya pendapat Eveldorn adalah menyebutkan bahwa hukum dalam negara merupakan sebuah aturan yang berhubungan dengan administrasi suatu negeri. Pengertiannya bisa dalam bentuk sempit maupun luas.
Tujuan dari dibentuknya suatu hukum tata negara. Negara adalah sebuah organisasi besar di mana di dalamnya ada pemerintah dan rakyat. Di antara keduanya ada kekuasaan yang mengatur operasional satu negeri. Pembentukan hukum tata negara juga tidak sembarangan, melainkan dilandasi oleh berbagai tujuan hukum tata negara berikut ini. 1. Mengejawantahkan berbagai pengertian dari Undang-Undang Dasar 1945 setelah melalui proses amandemen. 2. Memberikan pemahaman dan kesadaran bagi seluruh masyarakat Indonesia terkait hak serta kewajiban selaku subjek hukum tata negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Memberikan bantuan pemahaman kepada para pemula dalam meresapi ruang lingkup pengetahuan terkait hukum tata sebuah negara yang tepat. 4. Membuat seluruh masyarakat Indonesia akrab dengan teori dan implementasi hukum tata negara di Indonesia. 5. Mendukung berbagai studi ilmiah yang bisa saja dikembangkan terus-menerus terkait hukum tata negara. Ketika sebuah rancangan aturan terlaksana sempurna, maka senantiasa rapi pelaksanaan administrasi negeri. Jika semua pihak terlibat mampu memegang amanah secara jujur, tindakan kolusi korupsi, nepotisme atau KKN tidak akan terjadi dan anggaran akan terrealisasi secara tepat sasaran. Tidak akan ada lagi masyarakat menjerit ketidakadilan ketika serangkaian hukum secara tepat dilaksanakan, serta dipahami oleh pihak terkait. Taat terhadap aturan akan membawa kedamaian bukan hanya di dalam negeri namun juga ke seluruh penjuru dunia. Asas-asas yang digunakan dalam hukum tata negara. 1. Asas Pancasila. Pancasila merupakan sumber hukum tertinggi dalam hal ini, di mana pembentukan Undang-Undang Dasar sendiri harus senada dengan kelima butir Pancasila. Berdasarkan kelima sila, nilai-nilai yang terkandung secara garis besar meliputi asas ketuhanan yang Maha Esa, asas pri kemanusiaan, asas kebangsaan, asas kedaulatan rakyat, dan asas keadilan. Kelimanya harus termaktub dalam perancangan hukum tata negara di Indonesia. 2. Asas kedaulatan rakyat. Pada dasarnya, kekuasaan tertinggi dalam negeri ada pada tangan rakyat, namun dalam pelaksanaannya diwakilkan oleh MPR. MPR sendiri membagikan tugas lagi kepada badan-badan di bawahnya, di mana semua harus patuh pada ketetapan hukum ini. 3. Asas negara hukum. Sebuah negara di mana saja harus berdiri berlandaskan hukum untuk menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat. Seyogyanya wakil rakyat takut dan menjalankan amanah secara baik demi terlaksananya kesejahteraan seluruh lapisan dan kalangan masyarakat tanah air. 4. Asas pembagian kekuasaan. Pemisahan kekuasaan dimaksudkan supaya kerja para wakil rakyat lebih fokus sehingga tujuan semakin cepat tercapai. Contohnya, di Indonesia ada 3 kekuasaan utama, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Semuanya memiliki tugas serta tanggung jawab sendiri. 5. Asas negara kesatuan. Asas ini dimanfaatkan untuk mempersatukan banyak orang dalam satu tujuan dengan pedoman Undang-Undang Dasar 1945. Asas terakhir pembentuk hukum ini berperan penting dalam menciptakan persatuan serta kesatuan seluruh rakyat Indonesia. Saya akan memberikan contoh ilustrasi hukum tata negara, tapi perlu diingat bahwa contoh kasus di bawah ini adalah fiksi belaka. Setidaknya kita terbantu dengan ilustrasi kasus yang ada. Saya ilustrasikan ada seorang bupati terpilih misalnya di daerah X yang ternyata belakangan diketahui merupakan warga negara asing. Mengetahui hal tersebut, sang lawan yang tidak terpilih merasa tidak terima
karena sang bupati terpilih atau lawannya adalah warga negara asing. Pihak yang kalah tersebut akhirnya melaporkan status kewarganegaraan bupati terpilih ke Mahkamah Konstitusi. Kedudukan bupati terpilih akhirnya ditangguhkan dan penyelidikan oleh Mahkamah Konstitusi masih terus dilakukan. Sekian dari video penjelasan tentang hukum tata negara tadi. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.